Perkenalkan, nama saya Priscilla Sunabutu, NIM 18. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perburuan. Sejak kemerdekaan Indonesia sampai dengan menjelang tahun 2000, telah dihasilkan sejumlah undang-undang di bidang perburuan dengan tujuan utama memperbaiki kehidupan buruh. Namun, keberadaan sejumlah undang-undang tersebut ternyata tidak mampu sepenuhnya mengubah kehidupan buruh menjadi lebih baik. Oleh karena itu, upaya-upaya terus-menerus dilakukan oleh buruh dan semua unsur masyarakat untuk mendesak pihak-pihak yang berwenang agar mengadakan pembaruan terhadap sejumlah undang-undang tersebut. Sehingga lahirlah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada tanggal 25 Maret 2003. Undang-undang ini merupakan rangkaian pembaruan hukum perburuan di Indonesia. Selain itu, ada juga undang-undang lain yang merupakan sebagian dari rangkaian pembaruan hukum perburuan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam bahasa Belanda, pengertian hukum perburuan disebut arbitrie. Menurut Budiono tahun 2009 halaman 14, berdasarkan tiga undang-undang tersebut dan teori hukum yang saat ini berkembang, hukum perburuan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha buruh dan pihak-pihak lain dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada buruh. Adapun istilah dalam hukum perburuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu pasal 1 angka 2. Yang berikut pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, itu pada pasal 1 angka 3. Yang berikut pemberi kerja. Pemberi kerja ini adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itu pasal 1 angka 4. D. Pengusaha. Pengusaha adalah orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau yang berdiri secara sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Hasan menjalankan usaha miliknya sendiri di bidang perdagangan yang berbentuk usaha dagang. Contoh lain, misalnya Amir dan Samsul menjalankan perusahaan miliknya sendiri di bidang jasa kontraktor yang berbentuk CV. Amir dan Samsul akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perusahaannya karena CV merupakan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Jadi di sini yang disebut pengusaha adalah Hasan, Amir, dan Samsul. Yang berikut kedudukan hukum perburuan dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan aspek hukum pidana dan juga terkait pada hukum publik. Yang berikut asas, tujuan, dan sifat hukum perburuan serta sumber hukum perburuan. Yang pertama, asas hukum perburuan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat di daerah karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh sehingga pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Yang berikut tujuan hukum perburuan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan untuk yang pertama, memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, di mana pengusaha itu dia harus membudayakan sebelum ia mempekerjakan para pekerjanya.
atau mendayagunakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pekerjanya sebelum ia mempekerjakan pekerjanya itu di perusahaannya. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Baik pengusaha di sini, dia tuh harus memberikan perlindungan, terus dia harus menjaga keselamatan pekerjanya agar pekerjanya itu dapat menunjang kinerja kayak dia tuh bisa lebih bagus lagi dalam bekerja, atau dia tuh merasa dia tuh dilindungi oleh perusahaan gitu. Yang berikut, yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Perusahaan itu dia tuh tidak hanya memberikan kesejahteraan untuk tenaga kerjanya saja kepada pekerjanya saja, tetapi dia juga harus memberikan kesejahteraan itu pada keluarganya. Yang berikut, sifat dari hukum perburuan. Sifat dari hukum perburuan itu yang pertama itu bersifat imperatif, di mana hukum perburuan itu dia bersifat hukum memaksa, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Yang kedua itu bersifat fakultatif atau hukum yang mengatur, artinya hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Yang berikut, sumber hukum perburuan. Sumber hukum perburuan yang pertama itu sumber hukum material, adalah sumber-sumber yang melakukan isi melahirkan isi dalam artiannya tuh materi hukum itu sendiri, baik secara tidak langsung atau langsung. Yang berikut itu sumber hukum formal, merupakan sumber hukum yang mempunyai bentuk tertentu dan bentuk ini menjadi dasar berlakunya hukum tersebut.